Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan belajar seni rupa. Di pelajaran kali ini kita akan belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus mengetahui apa sih itu menggambar. Begini teman-teman, menggambar itu merupakan kegiatan untuk membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat atau benda tersebut ya. Kemudian jika kita ingin menggambar, tentu kita membutuhkan objek. Apa sih objek dalam menggambar? Jadi teman-teman, objek merupakan sebuah benda yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Objek ini diambil bisa dari alam sekitar kita, baik itu berupa flora, fauna maupun benda. Contohnya ini benda yang bisa kita jadikan objek dalam menggambar. Kemudian ini juga benda. Benda ini yang berupa fauna. Dan ini kita bisa menggunakan ini untuk dijadikan sebagai objek dalam menggambar. Selanjutnya ada yang namanya komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi itu merupakan usaha untuk mengatur atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis dalam menggambar. Harmonis di sini maksudnya hasil gambar kita bisa terlihat serasi, selaras, dan seimbang. Seperti itu. Jadi setiap karya yang kita ciptakan memiliki perbandingan yang tepat, baik dalam bentuk maupun perpaduan unsur-unsur seni rupanya, seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin menggambar, tentu kita membutuhkan teknik ya. Jadi teman-teman, dalam menggambar ini kita membutuhkan teknik. Yang kita ketahui dulu itu kalau menggambar yang gambar gitu kan. Jadi sebenarnya di dalam menggambar ini kita membutuhkan ada yang namanya teknik menggambar. Yang pertama ada yang namanya teknik arsir. Dari sekian banyak teknik arsir ini merupakan teknik yang paling dasar dalam menggambar karena dia menggunakan pensil. Meskipun semuanya menggunakan pensil, tapi teknik arsir ini merupakan teknik paling dasar dalam menggambar, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya ada teknik menggambar linier. Teknik menggambar linier ini suatu macam metode atau cara menggambar dengan menggunakan media garis sebagai unsur paling utama. Jadi begini contohnya teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya teknik menggambar blok. Teknik menggambar blok ya teman-teman. Jadi suatu teknik menggambar ini kita menciptakan sebuah gambar dengan menutupi semua objek menggunakan satu pilihan warna saja. Seperti contoh, ini objek kita, objek yang akan kita gambar. Jadi seluruh objek ini akan kita
gambar dengan satu pilihan warna saja. Misal kita akan menggambar menggunakan hitam, jadi seluruh ini akan menjadi warna hitam, tidak ada warna-warni selain warna hitam. Itu namanya teknik menggambar blok. Lebih lebih jelas lagi seperti ini contohnya. Selanjutnya, teknik menggambar perspektif. Ya, teknik menggambar perspektif ini adalah metode yang digunakan untuk tujuan benda yang digambar agar terlihat dengan wajar sesuai dengan pandangan mata kita. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya, ada yang namanya teknik menggambar Dussel. Jadi di teknik ini, kita menggunakan metode menggambar bentuk suatu objek dengan menggunakan pensil. Jadi dia seperti teknik arsir, namun untuk menggambarnya itu dengan cara digoreskan dalam posisi miring seperti itu. Itu yang namanya teknik Dussel. Jadi seperti ini contohnya. Kemudian ada yang namanya teknik menggambar pointillis. Teknik menggambar pointillis ini kita menggambar dengan titik-titik untuk menentukan gelap terangnya suatu objek itu. Jadi tidak seperti teknik-teknik sebelumnya. Teknik ini kita bisa menggunakan apa saja, seperti cat air, pensil, ballpoint, krayon, kita bisa menggunakan ini, tapi dengan cara dititik-titikkan. Dengan cara seperti itu kita akan menentukan gelap terangnya suatu objek seperti itu. Selanjutnya, sebentar, begini contohnya, seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya teknik menggambar akuarel. Teknik menggambar akuarel ini kita menggambar bentuk atau metode yang mengenakan media cat air dengan teknik sapuan warna yang tipis. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, pointillis. Pointillis kita menggunakan titik-titik, sedangkan akuarel kita menggunakan medianya cat air seperti itu ya, tapi lebih tipis dengan sapuan yang tipis seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya ada teknik menggambar plakat. Jadi di teknik menggambar plakat ini kebalikan dari teknik menggambar akuarel. Akuarel tadi sapuannya tipis, sedangkan plakat sama-sama menggunakan cat air, tetapi dengan teknik sapuan warna yang tebal seperti itu. Dan contohnya seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir, teknik terakhir adalah teknik menggambar sketsa. Jadi metode yang kita sketsa ini adalah metode yang digunakan untuk membuat gambar atau rencana dalam membuat suatu gambar. Seperti itu. Itu yang disebut sketsa. Jadi contohnya seperti ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengetahui semua tentang teknik-teknik menggambar yang totalnya ada 9 teknik. Kemudian jika kita ingin menggambar, tentu kita membutuhkan alat dan
media untuk menggambar. Tanpa alat dan media kita tidak bisa menerapkan teknik-teknik menggambar seperti tadi ya kan. Jadi alat dan medianya itu yang pertama ada pensil. Pensil ini ada 2 jenis pensil. Jadi pensil ini diberi tanda dengan tanda. Yang pertama huruf H dan B. Itu. Contohnya pensil 2B. Pokoknya begitulah contoh-contohnya. Contoh pensilnya ya. Selanjutnya ada pensil warna. Itu adalah pensil untuk memberi warna, sentuhan warna kepada gambar kita tadi agar yang berindah, atau memang kita menggunakan itu sejak awal. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada krayon. Krayon juga hampir sama persis dengan pensil warna, cuman berbeda. Dia lebih seperti kapur ya teman-teman. Tapi kapur ada perbedaan sedikit lah antara kapur dan krayon. Cuman antara pensil warna dan krayon fungsinya hampir sama seperti itu. Selanjutnya ada ballpoint. Ballpoint itu juga bermacam-macam bentuk dan ini salah satunya. Kemudian yang paling penting alat dan medianya adalah kertas untuk kita menggambar. Itu yang paling penting. Tanpa ada itu semua kita tidak bisa menerapkan teknik-teknik dalam menggambar. Jadi, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian menggambar, kemudian apa itu objek dari menggambar, komposisinya, kemudian teknik yang kita sebutkan dari tadi ya, yang panjang lebar, kemudian yang terakhir alat dan media. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberi tugas supaya teman-teman menggambar objek, bisa berupa flora, fauna, dan benda-benda sekitar untuk digambar dengan menggunakan alat dan media yang tadi saya sebutkan, dan menggunakan teknik menggambar bisa menggunakan 9 teknik atau pilih salah satu. Seperti contohnya teknik arsir, gambar yang seperti apa, seperti itu, atau mau menggunakan teknik Dussel begitu. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.